Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, membahas tentang rangkaian WhatsApp. Kita sampai pada rangkaian IC, Integrated Circuit, penyetabil tegangan tetap, ya, seri 78XX dan 79XX, ya. Oke, mengapa sih kita harus mengapa alat rangkaian elektronika itu butuh tegangan stabil? Yang pertama, ya, karena fluktuasi atau naik turunnya tegangan itu dapat menyebabkan kerusakan komponen. Kemudian kalau dia pakai digital biasanya bisa error, ya, kalau turun naik gitu. Jadi apakah dia logika 1 atau logika 0. Jadi karena tegangan supply-nya berubah-ubah bisa bisa merubah, nih. Kemudian kalau dia analog juga bisa terjadi noise, ya. Kalau pada rangkaian audio barangkali Anda pernah mendengar suara seperti berdengung gitu, ya, gitu ya. Itu bisa jadi karena power supply-nya tidak stabil, ya. Oke. Nah, IC regulator linear ini digunakan untuk menstabilkan tegangan. Seri yang paling umum adalah 78XXX dan 79XXX, ya. Nah, XXX ini nanti menunjukkan bilangan, ya. Jadi berapa volt yang akan distabilkan, ya. Oke, ada beberapa jenis IC regulator tegangan, ya. Untuk menjaga keluaran tetap konstan, ya. Walaupun tegangan inputnya itu berubah-ubah, ya. Kemarin yang lalu kan kita tegangan inputnya itu walaupun setelah difilter menggunakan kapasitor, ya. Ya, gelombangnya kadang-kadang masih ada, ya. Nah, oleh karena itu perlu ditambah penyetabil tegangan, ya. Nah, jenis regulator ini, ya, ada yang tetap, ya. 78 dan 79 XX ini, ya, adalah yang tetap, ya. Kemudian ada yang bisa berubah-ubah, ya, 317 kalau nggak salah. Kemudian linear dan switching, ini lain lagi, ya, nanti power supply-nya lain lagi. Yang akan kita bahas yang ini, ya, yang fix, yang tetap. Oke, ini contoh dari bukan contoh, ini adalah seri 78XX, ya. Jadi 78XX ini regulator tegangan positif, ya. Jadi menghasilkan tegangan positif. Jadi nanti inputnya dari sini, ya. Ini IC-nya, ya, ada 3 input, ya, seperti ini, ya. 1, 2, 3, ya. Terus seperti ini. Atau yang seperti ini, 1, 2, bodinya ini casingnya yang ketiga, ya, sebagai output, ya. Atau yang seperti ini, ya, kayak SMD, ya, SOT, ya. Jadi inputnya ada 3, ya. Jadi inputnya 3. Kakinya ada 3 pinnya, sorry, ya. Pinnya ada 3, input, ground, dan output, ya. Nah, XXX ini, ya, ini dia. Kalau dia 0,5 maka dia akan menghasilkan output 5 volt positif, ya. Kalau 0,6 berarti dia positif 6 volt, kalau 0,8 8 volt, ya, kalau 0,9 9 volt, kalau 10 berarti 10 volt dan seterusnya, ya. Tapi yang umumnya yang ada yang di pasaran itu yang 0,5, yang paling banyak ya 0,9, 12 dan 15 sama 24, ya. Yang saya sering temukan seperti itu. Oke, nanti dia kalau memang jarak antara sumbernya, ya, sumber DC-nya itu cukup jauh, perlu tambahin kapasitor ini, ya. Kalau enggak, ya, terus dari ini saya ambil dari datasheet-nya, ya. Datasheet-nya nanti saya tunjukkan, ya, dari Texas Instruments. Kalau jauh, ya, ini dibilang, ya, kalau jauh dari lokasi, ya, diperlukan ini, ya. Kan satu, ya, tanda apa namanya?
bintangnya 1 ya, seperti ini. Perlukan kapasitor tambahan ya untuk memfilter ya. Jadi jangan pakai dari kabel sini, nanti mungkin ada tegangan intervensi dari luar masuk ya, oleh karena itu diredam, di-ground-kan ya. Nah, kemudian sebenarnya di outputnya nggak perlu pakai kapasitor, tapi di sini penjelasannya kalau mau dibutuhkan ya untuk stabilitas perlu 0,1 mikrofarad atau 100 nano ya. Nah, di sini ya. Ini ada tanda 2, ini nih penjelasan yang untuk tanda 2. Jadi cara sederhana sekali ya, cara penggunaannya cukup seperti ini ya. Input ya, grounding, output ya. Nah, ini boleh pakai kapasitor, boleh enggak ya. Dan ininya x-nya berapa mau dikasih nih? Ya kalau kita outputnya mau dikasih berapa ya? Kalau mau 12 volt berarti pakai 7812. Kalau 15 volt ini 7815. Kalau mau 24 di sini berarti 7824. Dan yang perlu di ini bahwa tegangan inputnya harus lebih besar daripada ini ya. Lebih besar daripada ini. Misalnya kalau dia 7805, inputnya harus lebih besar ya, karena dia akan memotong tegangan itu ya. Saya tegangannya 9 volt gitu ya. Oke. Ya. Ini contoh penggunaan rangkaiannya ya. Ini rangkaian. Ini yang kita bahas kemarin ya, bridge rangkaian rectifier jembatan ya, atau bridge rectifier ya. Dari sumber jala-jala listrik atau PLN ya. Kemudian diturunkan pakai trafo, kemudian diarahkan pakai dioda bridge ya menjadi full wave ya. Kemudian di sini digunakan filter riak ya, atau ripple ya. Yang lalu kita sudah bahas, ini filter ripple. Kemudian distabilkan menggunakan 7805, maka di sini nanti outputnya menjadi 5 volt ya, di sini positif dan di sini 0 ya. Nah, ini outputnya dari sini kalau kita lihat ya, di sini 12 volt ya. 12 volt, kemudian outputnya menjadi 5 volt ya, dari 12 volt ya menjadi 5 volt. Tapi 12 volt di sini tidak stabil ya. Yang di sini 5 voltnya benar-benar stabil. Karena ada perbedaan tegangan ya antara input dan output ya. Ini biasanya di sini ada beban ya, nanti disambungkan ke beban, ini biasanya menimbulkan panas ya. Oleh karena itu biasanya digunakan pendingin ini, heatsink ya. Supaya panasnya itu terdistribusi ke aluminium ini, heatsink ya. Nih, dikasih heatsink ya. IC ini diberikan tambahan heatsink untuk pendingin ya. Jadi nanti udara di luar diharapkan akan ikut mendinginkan panas dari IC ini akan tersebar ke aluminium ini. Nah, ini yang versi SMD ya. SMD tadi ada. Atau SOT ya. Seperti ini kit-kit yang sudah tersedia di marketplace ya. Tersedia ya. Sudah bisa beli ya. Ini cuma sampai sini aja rangkaiannya yang dijual ini biasanya. Ya, nggak sampai diodanya, jadi sampai sini aja. Oke, jadi dari sini aja yang bridge-nya ini nggak termasuk ya. Oke, biasanya seperti itu yang dijual di pasaran. Kemudian seri 79XX ya. 79XX ya, berarti dia akan menghasilkan tegangan negatif nantinya. Outputnya negatif ya. Di sini outputnya negatif. Kalau tadi positif ya di sini. Jadi inputnya negatif juga. Misalnya 7905 ya. Dia menghasilkan output negatif ya. Jadi menghasilkan output negatif ya. Oke, inputnya negatif, misalnya inputnya min 12 volt ya. Outputnya menjadi min 5. Ya, kalau dia pakai 7905. Kalau dia pakai 7909 maka dia outputnya 9 volt ya. Gitu. Sama seperti tadi ya, ini perlakuan kapasitornya sama ya. Seperti itu.
Nah, ini yang agak berbeda pinnya ya. Jadi pinnya Anda lihat ya, kalau tadi kan berurutan 1, 2, 3, kalau untuk seri 79 inputnya tengah-tengah ya. Jangan salah ini ya. Inputnya tengah, outputnya sebelah sini ya. Groundnya sebelah sini. Pinnya biasanya seperti itu. Coba kita lihat yang lalu. Nah, ini kan ini inputnya pinnya yang ini ya. Pin satunya ini, inputnya ini ground, output ya. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. Tapi kalau yang ini pinnya agak terbalik ya. Oleh karena itu harus hati-hati ya. Oke, jadi sama seperti tadi dia menghasilkan tegangan minus hanya yang 79. Ini contoh rangkaian balance ya. Kalau yang 79 seperti ini aja, nanti di sini dikasih sumber tegangannya ya. Minus ya. Tergantung nanti mau berapa. Nah, sekarang yang balance berarti dua ya. Yang ada 78-nya dan ada 79-nya. Ya, contoh ini 78 12 ya. Berarti nanti outputnya akan 12 volt ya. Di sini min 12 volt ya. Nah, ini kita lihat ini half wave ya. Half wave ya. Ini dari sini disearahkan ya, half wave ya. Jadi sini di positif 15 volt ya. Ini kan 15 volt ya. Mungkin ini kan 15 volt, ini RMS ya. Nanti fixnya lebih dari 15 volt ya. Jadi bisa lebih tinggi ya. Anggaplah misalnya DC-nya anggap 20 ya. 20 atau berapa gitu ya. Atau 17 lah gitu misalnya. Karena di sini ada ini 15 ya. Nah, ini kan input ya. Inputnya positif, anggaplah 17 misalnya gitu ya, lebih dari 15. Kemudian di sini outputnya distabilkan menjadi 12 volt ya. Nah, ini juga begitu ya, karena di sini diodanya menghadap ke sana, berarti di sini jadi negatif ya. Oke. Negatif, maka distabilkan menjadi di sini min 12 ya. Nah, ini yang bridge ya. Yang bridge ya. Yang jembatan ya. Kalau ini yang half wave ya. Penyiarahnya di sini half wave, di sini bridge ya. Jadi full wave di sini ya. Ini lebih bagus harusnya. Jadi dari tegangan PLN diturunkan oleh trafo ya. Kemudian nanti disearahkan oleh dioda. Kemudian ripple-nya ditekan oleh kapasitor ini dua ya. Jadi yang ini positif dan yang ini yang negatif. Jadi negatif. Yang di sini ini center tap ya. Center tap-nya digunakan menjadi ground. Dengan jadi sebenarnya bridge itu adalah dua ya. Ini ke sana positif, yang ini ke sana positif gitu ya. Nah, yang negatifnya yang ke sini ya. Oke. Kemudian dia distabilkan menggunakan contohnya nih 7805 ya. Tergantung nanti kebutuhannya nih ya. Ini 7905. Maka di sini outputnya akan didapat positif 5 volt di sini, negatif 5 volt, dan di sini 0 gitu ya, ground. Jadi sama seperti ini ya. Oke, ini contoh yang ada di marketplace ya, seperti ini ya. 78 XXX, jadi tinggal ganti nih ya. IC-nya mau yang pakai yang mana nih gitu ya. Ini udah ada modulnya, udah ada kitnya, yang udah yang jual ya. Saya nggak tahu di Indonesia udah ada belum, ini di mana nih ya, di China ya. Oke. Ya, mungkin tidak perlu saya demokan apa cara kerjanya, karena ini kita sudah membahas semua di sini ya. Ini hanya memotong ya, menurunkan tegangan, dan tegangannya distabilkan ya, menggunakan IC regulator atau IC penyetabil tegangan. Oke, saya ngambil dari datasheet. Ini sumbernya ya. Datasheet contoh yang 78 ya. Ini datasheet dari Texas Instruments ya. Keterangannya ya.
Ini tadi saya cuplik gambarnya ya. Ini dia. Saya ambil gambar, saya cuplik, saya masukkan ke sana di Texas Instrument ya. Jadi dia outputnya 1,5 ampere ya. Tersedia untuk tegangan fix 5, 12, 15 ya, dan ada pilihan lagi. Nah, ini kalau yang tipe LM3 sekian, maka ini toleransinya 2% ya untuk tegangannya ya. Berarti misalnya kalau dia 12 volt, 2% itu berapa ya dari itu ya. Jadi naik turunnya hanya 2%. Dia pada suhu kamar ya 25 derajat ya. Ini kalau ini 2% pada suhu kamar. Kemudian ini yang tipe apa namanya? Oh, sorry, ini kalau ada short circuit ya. Ada proteksinya short circuit ternyata ya. Oke. Ini digunakan untuk power supply industri ya. Untuk switching ya, regulasi untuk AC ya, dan sebagainya ya. Untuk alat ukur ya, dan seterusnya ya. Ini ya, ini yang tadi ya. Jadi data ininya bisa Anda download dan nanti bisa Anda baca ya. Jadi apa namanya, fisiknya ada yang berbentuk seperti ini ya. Ada yang berbentuk seperti ini ya, ada yang berbentuk seperti ini ya, yang berbentuk seperti ini ya. Oke. Ini yang 78 exact. Kalau yang 79 sama dari Texas Instrument saya download ya. Seperti ini ya. Oke. Prinsipnya sama kali ya. Dia ada menekan ripple. Nah, itu tadi ya inputnya seperti ini. Ini semua karakteristiknya, sifat-sifatnya. Oke, ya mungkin itu saja ya. Saya tidak perlu demokan karena kita sudah yang lalu kita sudah demo dari rangkaian dari mulai dasar sampai apa ripple ya, penekan riak gelombang menggunakan kapasitor. Berarti di sini tinggal distabilkan aja menggunakan IC regulator. Oke, dengan demikian kita akhir aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.